Ketua PPD atau yang mewakili beserta anggota dan tim untuk RKPD tahun 2023 Desa Rempah yang kami hormati, serta teman-teman perangkat desa dan pegawai desa yang kami banggakan. Dan tak lupa terima kasih sekali kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Batu yang telah berkenan hadir untuk mendampingi kami di Desa Rempah dalam persiapan musdus atau dalam hal ini adalah persiapan penyusunan RKPD tahun 2023 yang pada hari ini adalah rapat perdana ya untuk tim RKP-nya. Walaupun sebelumnya kita dari Pemdes sudah mulai merancang-rancang dari awal mulai penyusunan tim penyusun sampai ada penyusunan yang selesai. Namun hari ini tim RKP untuk di pertemuan persiapan nanti malam sudah ada musyawarah dusun. Nah, di sini memang agak sedikit mungkin Mas Iman mohon maaf agak sedikit melenceng dari aturan, namun tidak ada larangan saya baca dengan mengatakan musdus menimbang karena Desa Rempah adalah luas. Kalau langsung ke musdes biasanya itu malah lama banget dan waktunya orang rampung. Jadi kebiasaan dari kami apapun misalnya mau musdes pasti kita ada pramusdes dulu untuk persiapan nanti menghadapi masyarakat supaya kita satu paham dulu satu kata sehingga dalam musdes itu tidak lagi ya walaupun kalau misalnya pun ada itu tidak terlalu lama dan sudah satu pemahaman seperti itu Mas Iman. Jadi maaf ini kami ini melaksanakan musdus nanti malam untuk apa ya usulan-usulan dari warga masyarakat di tingkat dusun dulu nanti diakomodir dulu kemudian diinventarisir untuk penyusunan prioritasnya di tingkat dusun nanti baru dimusdeskan. Nah, menceku Bapak Ibu ini sebelum acara dimulai ini terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan bismillah acara ini dapat bisa berlancar dan apa yang kita inginkan tujuan kita itu akan tercapai dan sesuai dengan target. Dan sebelumnya ini nanti sebelum kita membahas tentang musdus, sebelumnya mohon maaf dulu dengan Pak Daryanto dan juga beberapa yang lain karena Pak Kades ini sedang ada acara istiqomah di saudaranya sehingga tidak dihadir di tengah kita, namun kami sudah katakan untuk Pak Kades itu kan kebijakan jadi mungkin nanti masyarakatnya sudah cukup dengan kata. Dan untuk sebelumnya ini monggo kepada penyanyi Bapak dulu nih memberikan gambaran lah bagaimana RKP pada tahun 2023 ini. Jadi agak sedikit berbeda memang karena di sini ada kolom yang ditambah ya, ini ada biar capaian SDGs gitu. Jadi ini ada cukup supaya dipahami bersama. Monggo kepada Pak Menteri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Rempah, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, kemudian Pak Daryanto hadir, dan seluruh tim RKP Desa Rempah yang saya banggakan dan lalu saya cintai dan dari PD Mas Duto, terima kasih atas kehadirannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dusek dan dalam ini sebagai ketua tim RKPD dijelaskan memang untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tentu ya sesuai dengan runut regulasi itu menggunakan Permendes 21 tahun 2020 dan di Banyumas sudah ada sebuah surat edaran Bupati kalau tanggal 1 Februari nomornya 050 dari 99 tahun 2022 bahwa di situ berisi tentang penyusunan pembangunan baik RPPMD 2020 sampai 2022 sampai 2027 dan RKPD tahun 2022
Jadi kita cantolannya itu. Nah, di dalam itu sudah semuanya, dan yang menarik itu sudah dijalur, yaitu bahwa di SD itu desa harus membuat peta jalan SDGs. Nah, peta jalan SDGs sesuai dengan kemarin yang saya sampaikan pada saat rakor dengan Sekdes dan perencanaan di Kecamatan Batuaden itu sudah ada tuntunannya, turut-turutnya, sehingga nanti yang harus diselesaikan pertama adalah bahwa admin desa dan ini kepala desa desa itu mendownload hasil capaian SDGs, baik itu capaian atau objektif sampai dengan penyelesaian di rekomendasi SDGs capaian 1 sampai 18. Karena apa? Sebetulnya datanya ada di situ semua, mau terjun ke dusun atau tidak, datanya sudah ada. Nah, sehingga di Permenkes 1 itu pasal 19 kita diamanatkan 2 kali pendataan dan pemutakhiran setiap tahun, begitu Pak BPD. Jadi ini perlu dipahami, dan ini harus, dan ini bisa menggunakan sumbernya dengan dana desa, dan berapa alokasinya tentunya setiap desa berbeda. Jadi pergunakan keuangan itu, bahwa data itu jadi penting. Nah, sehingga di dalam perbedaannya itu nanti ada kegiatan ini mendukung SDGs beberapa, dan tekniknya beberapa contoh gitu ya. Nanti di kegiatan 23 itu masih ada prioritas bantuan jaminan sosial sebesar 25% dari Paku Dana Desa. Kalau sini satu mana ya Mbak? Iya. Satu mana kali 25%. Nah, tinggal dihitung berapa. Nah, kalau saya baca dengan formatnya ini contoh gitu ya. Nanti ini ditambah ya, ini kan baru beberapa dan 5. Mendukung SDGs keberapa kegiatan BRT itu? Oh, SDGs nomor 1, yaitu 1.1 sama 1.2. Yaitu apa? Capaian kemiskinan itu harus 0%. Nah, yang kedua adalah nanti 1.2. Nah, di sini nanti dimasukkan. Jadi mendukung SDGs berarti SDGs ke 1 gitu ya. Data SDGs tahun berjalan kemarin berapa? 184. Nah, itu ditulis berarti data SDGs tahun berjalan dan tahun sekarang 184. Target capaian tahun 2023 yaitu 25%-nya berapa? Nah, seperti itu isinya. Berarti lokasi RT RW dusun. Ya udahlah, ini desa gitu kan. Nah, di desa. Volume dan satuan. Nah, berarti berapa itu? Tadi berapa? Nah, berarti satunya berarti jiwa KPM ya, KPM. Nah, penerima manfaat ini dijumlahkan berapa? Waktu pelaksanaan berarti ya 1 tahun. Nah, perkiraan biaya dan sumber biaya jumlahnya berapa tadi? 25%-nya 40. Nah, itu berapa rupiah? Berarti sumber dananya dana desa. Pola pelaksanaan swakelola seperti itu Pak Daryanto dan rekan-rekan dengan KPD. Jadi itu sudah dituntun. Contohnya di bidang penyelenggara pemerintahan desa nomor 1 gitu ya. Misalnya jenis kegiatan adalah penghasilan kepala desa. Berarti mendukung SDGs yang ke-18. Data existingnya kemarin itu berapa rupiah? 1 tahun. Iya, yang tahun berjalan. Misalnya berapa bulan? Ya, 6 juta. 6 juta lah, oke, 6 juta. Nah, target sampai tahun 2023 itu naik 6 juta atau turun dari 6 juta? Ditulis. Nah, lokasi ini volume berarti 1 kan. Nah, terus penerima manfaatnya kepala desa. Waktu pelaksanaan 1 tahun. Perkiraan jumlahnya berapa tadi? Misalnya 6.500.000. Sumber ADD. Waktu pelaksanaan seperti itu.
juga ditulis. Iya, itu dua sumber. Harusnya. Iya kayak gitu, tinggal Pak Kelola, apa namanya ADD, DD. Kalau mau dirinci, dipecah misalnya 6 juta, 3 juta dari PAT ini boleh, itu teknis saja. Seperti itu dengan kegiatan di bidang yang lain. Karena apa? Saya informasikan bahwa dalam penilaian daftar alokasi kerja yang 3%, ini Banyumas belum berani menerapkan yang Permendes 21 tentang SDGs tahun kemarin. Nah, yang saya antisipasi adalah di tahun 2023 akan menggunakan itu. Nah, dasarnya apa? Nanti dilihat ini di RKP. Karena apa? RKP-nya ini nanti Mas Tindo tuh dampingi admin desa diunggah di SID, Sistem Informasi Desa. Yang bisa login itu admin desa. Saya nggak bisa login. Karena apa? Nanti di situ ada RKP, DWRKP, APBD, nanti diklik naik. Nah, karena apa? Kementerian, khususnya Kementerian Desa akan melihat kegiatan tentang pembangunan terlanjut dari situ. Jadi clear. Jadi mohon ini harus dipenuhi karena nanti sama Mas Tito secara spesifik ini menjadi alat kelengkapannya dalam proses pendampingan pelaksanaan pembangunan desa. Dan saya sebagai pendamping kecamatan memfasilitasi alat-alat ini, ayo kita pakai. Dan saya terima kasih nih karena DKP-nya dikumpul semua. Berikutnya adalah di daftar usaha masyarakat. Ya ini pun harus dijelaskan ke masyarakat. Tapi aja masa itu misalnya gitu ya, Mas Heri bagi masyarakat. Ya Mas Heri ini menurutnya usulnya SDGs kalau kita kantin yang ditampung, nanti kita yang memasukkan gitu. Iya, mengidentifikasi, oh ternyata usulannya Pak Heri tentang misal gitu, itu tolong Bu, masih ada warga saya namanya A gitu, dia betul-betul belum masuk, maka dia dimasukkan, dia ditulis, jangan langsung diselesaikan di saat itu, ditampung, masukkan dari siapa, ini siapa, pengusul, kita ada pengusulnya. Nah, iya, lokasi kegiatan, perwakilan volume 1 laki, perempuan, RTM, kan udah ada, tinggal dimasukkan. Nah, yang menjadi perhatian bareng-bareng Pak dan sebagai BPD adalah samokan gitu ya, karena di dalam alat kerjanya RKP itu sudah lengkap, itu ada RKB dan desain gambar, tolong ditampilkan pada saat musuhnya, jadinya jelas, oh ternyata ada kegiatan itu. Karena apa? Saya juga membackup melalui alat kerja saya, sehingga akan memudahkan. Begitu dulu Bu Sekres berkaitan dengan KPD. Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iman yang memberikan gambaran kita tentang KPD yang nanti akan kita susun di tahun 2022 ini untuk perencanaan tahun 2020. Saya Ibu Bapak Ibu, ini terkait musyawarah dusun yang saja nih, musyawarah dusun nanti malam. Ini mungkin tadi sudah nanti data yang akan kita kelolakan hasilnya seperti ini tadi. Namun ini perlu tahapan-tahapan yang memang tidak mudah, mungkin hanya sebetulnya, tapi kemudian perangkat desa dan pegawai desa dan KPND dan BPD ya Pak. Makanya kami undang hari ini KPND semuanya, BPD semuanya, perangkat desa dan pegawai desa 100%. Kalau saya karena minimal 7, saya ngambil 11 karena kita terlalu luas ya untuk nanti membantu usulan-usulan, misalnya menyusun usulan-usulan yang diprioritaskan. Untuk Karang Taruna 1 orang saya masukkan kan dari Jalur Bangka itu, kemudian anggota Pak Giri ini salah satu kaum kasih kesejahteraan. Kenapa? Karena beliau nantinya yang paling banyak memegang proyek dan bertanggung jawab tentang RAB dan gambar teknisnya nanti di RKP harus dimunculkan. Mohon untuk perencanaan pada tahun ini mungkin agar tidak melenceng jauh lagi. Seperti biasa kan kadang kurang, kadang lebih, jadi diusahakan ya kadang lah kalau misalnya ada lebih ada sedikit kan enggak. Nanti satu pemahaman seperti itu.
Di sini kita dari RKP sendiri ini sudah menyusun dan digunakan. Ini adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sih yang penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2023. Permendes ini berbeda. Masalah penyusun tim RKP-nya itu agak sedikit berbeda. Di sini kalau tim RKP di Permendes ini sekretaris bukan LPMD lagi, bukan ketua LPMD di situ, jadi sekretaris ditunjuk oleh ketua tim seperti itu. Kemudian unsur-unsurnya pun sama masih, cuma antara ketua dan sekretaris itu beda. Kalau itu kan harus LPMD ya, ketua LPMD sekarang tidak. Jadi maka dari itu saya menunjuk sendiri untuk sekretarisnya adalah Bu Aan ya. Nah ini ya, dari perang. Kemudian sekretarisnya Bu Apriani selaku kaur perencanaan. Kemudian untuk anggota ini kita ambil ketiga yang nantinya akan menjadi dasar penentuan RKPDes mana saja yang akan dijalankan sesuai dengan PFK pendidikan ini. Paham ya? Jadi bentar Bu Sekdes, ini kan ya. Kaitannya dengan sebuah isu strategis yang sudah terbangun bahwa nanti ada dana desa sekitar 3% untuk operasional pemerintah desa. Dan itu mohon santolanya dimasukkan dulu di RKP. Iya. Jadi kita sudah ada. Ya, karena kan kemarin saya komunikasi dengan beliau yang hal itu apa aja gitu, karena Permendes yang untuk tahun 2023 itu memang belum keluar, tinggal diundangkan, tetapi tentang yang 3% sudah insya Allah sudah final gitu ya. Mohon nanti ketua BPD dan PMB saling open aturannya seperti apa, dan harus jelas, jangan sampai di kemudian hari menjadi sebuah temuan gitu. Silakan. Ini Pak Indikatif ya yang sebagai dasar penentuan RKPDes. Kemudian ya ini bagaimana sih menentukan prioritasnya apa saja yang kita sampaikan ini ya. Ini sesuai dengan satu prioritas penggunaan dana desa, kita harus tahu dulu apa sih prioritas penggunaan desa. Kemudian sesuai apa enggak dengan tujuan SDGs itu, masuk apa enggak, itu juga nanti kita lihat dulu SDGs-nya, kita download apa sih rekomendasi kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di Muslim Perdes. Nah itu nanti kita sampaikan. Kemudian arah kebijakan pembangunan desa tahun 2023, kita ini pencermatan dari RPJM ini ada nanti. Terus mendukung alokasi kinerja, kita kan butuh alokasi kinerja ya, ada penilaian tersendiri di desa untuk mendapatkan alokasi kinerja. Itu usulan itu mendukung itu apa enggak gitu. Lebih diprioritaskan kalau apabila mendukung alokasi kinerja, lumayan dapat berapa persen itu? 3%. 3% dari dana desa ya. Nah, dari jumlah dari pagu ya, pagu ya. Pagu nasional. Pagu nasional. Ini lumayan banget. Gitu kan? Kemudian keadaan darurat. Ada usulan-usulan kadang itu memang tidak masuk itu, tapi memang keadaan darurat. Nanti ada penjelasannya darurat apa. Terus kegiatan pernah diusulkan tetapi tertunda yang sampai 2020. Itu paham ya? Cermati. Kayaknya udah pada baca RPJM. Nah, ini indikator wajib untuk kita mendapatkan alokasi kinerja tingkatnya 3% dari pagu. Apa saja sih sebenarnya? Nah itu mohon kegiatannya atau mungkin usulan-usulannya disesuaikan dengan alokasinya nih ya. Bagaimana yang pengen mendapat mana ya. Kemarin kita dapat sehingga 1,6, tapi Bokoro 5 ini berarti menurun ya gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita ini kegiatan. Kemudian daftar rencana kegiatan yang masuk ke desa, ada pernah mengusulkan proposal untuk tahun 2023, misal ini kayaknya mau keluar di tahun 2023, nanti dimasukkan ke daftar rencana kegiatan ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada Ratna Dewi Kristiani, kita ambil dari kader kesehatan. Nah di sini untuk kami memilih ini juga keterwakilan wilayah, jadi dusun 1, dusun 2 dan dusun 3 menjadi bank seperti itu. Jadi tadinya Mbak Rahma mau masukkan, tapi nanti dusun 3 banyak banget kayak gitu.
jadi Mbak Dewi, tapi barang mas ini akan dibantukan kami untuk di sekretariat. Ya, sekretariatnya karena Bu An sendiri sedang mengikuti tugas. Sebenarnya ini sudah terlalu terlambat ya. Harus bulan Juli itu sudah mulai ancang-ancang. Namun ini dalam pekerjaan 3 bulan Juli, Agustus, September harus diselesaikan 1 bulan, kalau bulan berada 1 bulan berapa hari ini ya. Karena tanggal 30 September harus ditetapkan RKP. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja keras dan saya nanti tim RKP apabila lakukan bolak-balik saya panggil dan kita dibantu untuk inputnya atau mungkin pengetikannya gitu, supaya nanti pas tanggal 30 September sudah bisa penetapan gitu. Dan mulai deh nanti dikumpulkan, kemudian pencermatan dan penyelesaian rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa itu 16 sampai 17. Kemudian pencermatan ulang RPJM ini sudah saya masukkan, ini sudah nanti ini sudah mulai penyusunan dan sampai itu sudah penyusunan terus sampai nanti Musrenbangdes. Nah ini saya sebenarnya mandang sedikit Mas Iman untuk Musrenbangdes dan Musdes pembahasan dan penetapan. Saya pikir Musrenbangdes kan berarti baru usulan lagi ya, belum penetapan gitu kan Mas Iman. Ini tanggal 30-an masih telat masa penetapannya seperti itu. Saya ajukan ke tanggal 28 dan teman-teman kita dari sampai itu ya tanggal 30 sampai saya ada dulu apa enggak terlalu mepet gitu kan, karena ini 30 kan berarti sudah telat terlanjur gitu ya untuk tim kita ini. Jadi dalam waktu sesingkat ini kita sudah harus susun sedemikian rupa dan semuanya harus ekstra. Mas ini juga mimpi nanti RAB yang ada misalnya dari usulan langsung bikin RAB terus gambar teknis gitu apa gitu kita di situ, tapi jadi yang modifikasi nggak terlalu berat atau kan ini daerah banyak banget seperti itu. Jadi dibantunya seperti itu yang di tingkat dusun itu. Nah kan banyak banget nanti RT RW dan diprioritaskan yang mana yang dan memberikan waktu kepada masyarakat, dikasih tahu apa sih Musrenbangdes dan sebagainya. Ini ada jadi. Nah kita juga nanti sampaikan tabel indikatif yang ada. Yang sudah ada di tahun ini yaitu tabel indikatif adalah rencana ya, tapi berdasarkan tahun yang kemarin sebelumnya untuk penanganan dan penurunan stunting gitu. Terus dana desa untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesma atau untuk penyertaan modal BUMDes. Terus penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim itu maksimal 25% ya. Terus dana desa untuk desa wisata. Terus penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Terus dukungan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh atau desa inklusif. Terus dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan. Terus perbaikan dan konsolidasi data institusi desa. Dana desa kan maksudnya dari desa. Itu ya ini. Nah, kemudian kegiatan itu adalah pendukung IJDIS. Nah, ini sebenarnya juga yang nanti di dusun harus bisa menjelaskan ini IJDIS apa ya. Ada 18 tujuan IJDIS adalah tujuan pembangunan secara berkelanjutan yang masuk dalam prioritas penggunaan dana desa. Pokoknya IJDIS apa singkatannya? Sustainable Development Goal. Tujuan. Nah, ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui IJDIS antara lain. Itu gampang ya. Terus aku bingung. Enggak, nanti kalau perangkat desa tesnya ini. Iya, kita yang kasih. Iya. Aku calon pendamping desa itu. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan dan desa berkualitas ya. Nah, nanti jadi paham ya, usulan-usulan itu dimasukkan ke sini maksudnya ke IJDIS berapa seperti itu. Ya. Begitu. Kemudian nih sesuai dengan arah kebijakan tadi ya, arah kebijakan desa rempah di tahun 2023. Tapi ada 2 tahun 2022 memang belum selesai di tahun 2023. Ini saya kutip dari RPJM desa. Ya. Untuk arah kebijakan di tahun 2023 di optimalisasi program pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya lokal. Ini adalah
kita juga mengikuti arah kebijakan di Kabupaten Banyumas. Kita seperti itu. Terus optimalisasi perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, peluang hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan sosial ekonomi masyarakat baik sektor pertanian maupun non pertanian, upaya peningkatan kualitas pendidikan agama. Jadi ini setelah adanya dana desa, itu PAD-nya meningkat dari tahun sebelumnya sampai bertahun-tahun itu berapa persen besarannya gitu. Itu cara ngitungnya itu PAD-nya itu yang itu biasanya. Nah itu. Jadi kalau meningkatnya besar berarti dari PAD dari tahun sebelumnya itu nilainya besar. Keluaran kita yang termasuk prioritas dana desa itu prosentasenya gede, itu nilainya besar, gitu ya Mas? Kayak gitu. Iya harusnya. Iya jangan disimpangkan. Terserap semua. Makanya pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa, persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total belanjanya desa pada tahun 2020. Terus persentase pelaksanaan kegiatan dana desa secara swakelolaan dan swakelola itu nilainya gede, nantinya seperti harus swakelola. Jadi ya untuk mendapatkan dana alokasi kinerja dana desa, satu penuhi program nasional. Karena kita ketahui bahwa dana desa itu kan sifatnya kebijakan, jadi jangan dilawan. Ya, itu dipenuhi dengan sebuah data. Kalau memang datanya ada, ya ada. Jangan sampai datanya nggak ada, dibuat minimal menjadi tidak ada dengan bahasa kan udah di musdes. Jangan sampai musdes itu justru mematahkan semangat kebersamaan, karena eksistensinya kita membangun itu adalah kan kolaborasi. Ada 5 unsur dalam pembangunan nasional yang kita tahu, ada peta kementerian, ada kementerian pusat, kementerian provinsi, kabupaten, desa, ada kelompok masyarakat. Ini yang harus kita, makanya saya dorong nanti tolong ya Mas Didi itu diundang keluarga penerima manfaat BLT. Iya, musdes ataupun muslimat itu wajib hadir biar mereka tahu seperti ini gitu loh. Iya, karena apa? Jangan sampai ada bahasa orang pemain. Ya itu kan bahasanya kita, tapi di dalam aturannya itu diundang. Ya minimal perwakilan Pak, tidak usah keseluruhan, perwakilan laki itu. Ya RW nggak apa-apa, memang itu ada kehadirannya. Nah berikutnya adalah tadi yang tentang prioritas desa. Coba visi tadi itu diterjemahkan dalam teknik. Sebetulnya Pak Sugeng itu arahnya desa dalam periode ini mau kemana? Oh ternyata ingin pengentasan kemiskinan. Ya sudah, kita konsentrasi di pengentasan kemiskinan dan desa kesana itu diperbesar. Ya kan itu kan untuk BLT. Oh iya. Tapi untuk sampai kemiskinan itu kan tidak. Nah makanya saya sebagai pendamping ini sudah ada data kegiatan pendukungnya, diselesaikan dengan apa gitu untuk mencapai 0% gitu ya. Ini kan contoh. Nah makanya nanti dilihat kondisi objektifnya desa Rempuah untuk ini direkomendasi itu berapa persen. Ini tinggal diselesaikan bareng-bareng dengan D sama BPD. Oh pasnya itu dengan BLT. Oh dengan pengembangan UMKM. Karena apa? Namanya saudara kita miskin itu kan ada 2 kategori sosial usia, yang produktif sama non produktif. Yang non produktif otomatis 65 ke atas kan. Selesaikan dengan BLT dengan satu ketentuan yang ditentukan. Tapi kalau yang produktif dipilih, kan sudah ada data SDGs. Oh orang ini kemarin ada berapa yang BLT. Bila saudara itu adalah masih bisa bekerja, ya jangan pakai BLT. Di sini ada BUMDes, ada pelatihan UMKM, diselesaikan. Jangan cuma latihannya sehari selesai, tidak, harus ada pendampingan minimal 3 bulan. Dia pelatihan misalnya
namanya coba 1 bulan jadi seperti apa, 2 bulan, 3 bulan itu ke sana sehingga untuk menghapus katanya yang pertama karena efisiensinya itu kan sebenarnya itu 1, 2, 3, 4 terus dipenuhi itu nanti desa itu udah desa mandiri gitu kan ya ke sana gitu. Begitu juga dengan desa tanpa kelaparan tentu yang prevalensi stunting gitu ya. Stunting pun sama. Nah ini saya mengharapkan gitu ya kita bareng-bareng ya saudara kita yang KPM itu untuk aktif terjun gitu ya di masyarakat pada kegiatan komunikasi dengan beliau para kader kesehatan, kader posyandu itu tidak bisa berdiri sendiri karena semuanya ini memerlukan sebuah kolaborasi yang utuh. Itu saja Pak Daryanto dan DKKP yang sudah hormati. Silakan ya. Pulang. Sampai Pak. Halo, Assalamualaikum. Tapi kan kira-kira nanti pemilihan prioritasnya apakah nanti juga mempertimbangkan itu maksudnya tetap pembagiannya apa sebagian besar nanti tetap masuk ke fisik apa anggarannya nanti? Anggarannya ini boleh. Nggak maksudnya kalau kita tadinya si RKP kok tidak masuk prioritas, oh jebol terus terjadi itu yang harus ditangani itu akhirnya berubah prioritasnya gitu. Itu kalau udah masuk anggaran dan kita juga harus pada saat aktif dan terakhir itu walaupun tidak lepas dari RKP itu usulan RT kan pasti sudah dibatasi. Iya, satu fisik dan satu non fisik memang. Itu dibatasi. Tadi kan ada RT yang ini usulannya dibatasi. Mungkin yang prioritas. dan supaya kebanyakan Fisik, iya. dan kalau prioritas pengguna desa masih kemarin ya PLT 25%, terus yang ada ketahanan pangan 20%, terus yang COVID-nya enggak, mungkin Masih. COVID masih. Bencana alam yang Itu alam. kalau tahun kemarin itu tahun ini itu penggunaan di luar itu 30, itu yang rutin masuk kayak kesehatan, pendidikan masuk itu kegiatan fisik kan hanya sekitar 200 juta. Iya, isi dusun 2 juga 1 apa 2, dusun 3 juga kayak gitu. ini saya tanya, itu kalau yang ada usulan yang masalah penyaluran upah yang sudah itu sih dananya ini dari mana ya? Itu berjalannya ya? dari dulu Biasanya kan apa istilahnya Bu ya? Jaringan. Dari SR itu. Banyak sih penyalur dari rumah ke kan induknya sudah Iya. ada yang Cuma itu kalau IPAL itu sebenarnya kalau misalnya desa mau itu harus terang-terangan dulu Mas. Karena itu kan harus ada isinya masih utama belum selesai. makanya kan Kalau yang sini juga masih KS-nya kan. kalau ini kan penyelesaiannya Orang nampak duit kok. Kita kan dulu ya. Itu kan mode. Jadi ada imbal dari sahabat dia dan hasil. Itu yang tadi Mas sampaikan yang harus produktif, yang kita bekerja. Nah itu makanya yang tadi ya contoh yang kemiskinan kategori kita lihat nanti saya coba yang usianya itu produktif ya umur gitu ya 15 tahun sampai 64 siapa saja yang kategori penghasilannya itu yang mengaku itu 11.250 sekarang itu WHO segitu iya. Nah kan ngomongnya 500 jadi 500 bagi 30 kan ketahuan lah ya kita Iya. umurnya Orang sudah 30. fenomena bersih sarang nyamuk Iya. Nah, terus nanti gini Mbak An, kalau udah ketahuan misalnya ada 100 orang kita pilih lagi ternyata orang misalnya Mas Heri ini Mas Heri jualan kok bisa berkarya kasih pelatihan kasih modal nah seperti itu stimulan tapi dia tetap sekarang siapa yang ngurusin kebun dan buku kan pun punya unit saja disuruh dibimbing. Nah nanti misalnya yang punya UMKM itu karena mereka banyak terkena dampak COVID siapa sebetulnya yang kena dampak COVID nanti dipelajari total. Nah terus ada yang kategori penganggur itu bingung ini sebetulnya kalau kita tapi nggak punya kerjaan kasih aja dulu PKTB. Yang kayak gitu kan misalnya ya
itu, tapi kalau beneran gitu. Ada pelatihan apa sih? Itu kan nanti untuk kegiatan misalnya pembangunan jalan usaha tani kan di jalan usaha tani ini ada. Ada, iya kayak gitu. Punya seperti itu. Terus yang tadi apa? Yang punya keterampilan apa? Itu nanti dilibatkan Pelatihan, gitu. Jadi mereka itu akan mendapatkan semua jadi yang bikin orang yang mungkin orang tani, nggak akan repot. Itu kayak apa? Apa? Barang, Bahan, ya. barang, misalnya pelatihan jahit, ya mesin jahit, mesin jahit kan sekitar 1.500.000. Kalau dapat BLT kan dia dari 3 bulan. Nah itu yang aku inginkan seperti itu. Dia menyediakan proses Ya memang itu barang. Jadi kita mau dari tanpa sengaja mereka punya usaha aja. Dapat duit terus Nah, ketika belanjanya ke Alfamart jadi hilang, ya kan? Jadi makanya itu di manage sebaik mungkin. Nanti ya Mas Ito bisa dikasih ke desa-desa yang lain karena ini udah ngepas kayak gini kalau kita bagi-bagi rapat juga gitu. Begitu ya Bu, jelas ya gambarannya. Begitu ya Pak Daryana. Oke, Kira-kira sudah paham ya untuk nanti malam silakan nanti minta tolong untuk usulannya nanti mungkin besok kan sudah ya usulannya dikumpulkan.